Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi latihan soal evaluasi atau uji kompetensi bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Latihan soal dan pembahasan PPKN kelas 8 SMP MTS. Baik, seperti biasa pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kepada soal yang pertama. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai dengan 20 Mei 1926 di Jakarta, dipimpin oleh titik-titik. A. Djoko Marsaid, B. M. Tabrani, yang C. Muhammad Yamin, yang D. Sugondo Joyo Puspito. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A. Djoko Marsaid, yang B. M. Tabrani, yang C. Muhammad Yamin, yang D. Sugondo Joyo Puspito? Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda 1 adalah untuk titik-titik A. Memajukan perkumpulan pemuda agar bergerak di bidang politik. Yang B. Mengikrarkan Sumpah Pemuda, wujud persatuan dan kesatuan bangsa. Yang C. Menguatkan hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Yang D. Melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial secara terang-terangan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A, atau yang B, atau yang C, atau juga yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan hasil Kongres Pemuda 1, yaitu para pemuda titik-titik A. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Yang B. Menyetujui dan mengikrarkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Yang C. Bertekad untuk melebur semua organisasi pemuda dan pelajar. Yang D. Menyepakati bahasa Melayu sebagai bahasa bangsa Indonesia. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Soal nomor 4, dalam Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, hadir seorang komisaris polisi dan petinggi pemerintah kolonial Belanda. Maksud kehadiran mereka adalah untuk titik-titik A. Memberikan perlindungan terhadap para pemuda yang mengikuti kongres. Yang B. Memastikan kongres dapat berjalan dengan lancar, bebas dari gangguan apapun. Yang C. Mengawasi pergerakan pemuda agar tidak membahayakan pemerintah kolonial. Yang D. Memberikan dukungan kepada para pemuda yang sedang menyelenggarakan kongres. Kira-kira pilihan yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A, atau yang B, atau yang C, atau juga yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mengawasi pergerakan pemuda agar tidak membahayakan pemerintahan kolonial. Soal nomor 5, Kongres Pemuda 2 yang menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda dipimpin oleh titik-titik A. Muhammad Yamin, B. Amir Syarifuddin, yang C. Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang D. Sugondo Joyo Puspito. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A. Muhammad Yamin, yang B. Amir Syarifuddin, yang D. Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang D. Sugondo Joyo Puspito? Jawaban yang tepat adalah yang D ya, Sugondo Joyo Puspito. Soal nomor 6, dalam Kongres Pemuda kedua dikumandangkan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu tersebut diciptakan oleh titik-titik A. Ismail Marzuki, yang B. W.R. Supratman, yang C. Kusbini, yang D. Haji Muntahar. Kira-kira jawaban yang mana? Apakah yang A, atau yang B, atau yang C, atau yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah W.R. Supratman. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda. Berikut ini yang bukan tempat untuk rapat-rapat selama Kongres Pemuda 2 ialah titik-titik A. Gedung Katolik
Jongelingenbon atau KZB, yang B gedung OZB, yang C gedung Indonesia Club Gewau, yang D gedung School of Leading Fund in the State Arshin. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Soal nomor 8. Tokoh pemuda yang pertama kali menyampaikan gagasan tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, yang C. Amir Saripudin, yang D. Adnan Kaffougani. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Muhammad Yamin. Soal nomor 9, dalam pidatonya di Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin menyampaikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Yamin, ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, titik-titik. A. Pendidikan dan kesadaran. Yang B. Kemauan dan kesadaran. Yang C. Pendidikan dan kemauan. Yang D. Kemampuan dan kemauan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang pendidikan dan kemauan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 10. Purno Mowulan dan Sarimdi Mangunsarkoro dalam Kongres Pemuda II sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Mengapa pendidikan kebangsaan penting bagi anak-anak? Karena pada masa penjajahan anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang B, sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak wajib mempelajari sejarah dan budaya Indonesia. Yang C, supaya kelak ketika dewasa, anak-anak mencintai dan berjanji menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang D, agar sejak dini anak-anak memiliki rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, agar sejak dini anak-anak memiliki rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Nomor 11. Berikut ini yang merupakan makna Sumpah Pemuda pada tahun 1928, A. Semangat persatuan pemuda tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan kedaerahan. Yang B. Semangat para pemuda Indonesia untuk melebur organisasi-organisasi kepemudaan menjadi satu. Yang C. Semangat para pemuda untuk menghilangkan segala macam perbedaan suku, agama, maupun bahasa. Yang D. Semangat persatuan pemuda untuk mencintai dan memajukan daerahnya masing-masing. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang A ya, semangat persatuan pemuda tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan kedaerahan. Soal nomor 12, Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memiliki arti yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu sebagai tonggak sejarah A. Lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan. Yang B. Bersatunya organisasi-organisasi kepemudaan. Yang C. Penegasan jati diri bangsa Indonesia yang bersatu. Yang D. Diucapkannya janji setia kepada negara Republik Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah yang C. Penegasan jati diri bangsa Indonesia yang bersatu. Soal berikutnya, nomor 13, meskipun Nusantara terdiri atas ribuan kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, tetapi pemuda Indonesia mengakuinya sebagai A1 negara Indonesia, B1 tanah air Indonesia, C1 bangsa Indonesia, yang D1 bahasa Indonesia. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 13 adalah yang B1 tanah air Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nilai-nilai semangat yang terkandung dalam kata-kata bijak Insinyur Soekarno tersebut ialah A. Semangat kebangsaan dan hebatnya potensi pemuda Indonesia. Yang B. Menggambarkan betapa besarnya kekuatan pemuda Indonesia. Yang C. Mendorong semangat pemuda Indonesia agar mengguncang dunia. Yang D. Membakar semangat kerjasama orang tua dan pemuda Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yang
Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, semangat kebangsaan dan hebatnya potensi pemuda Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Akmal Fauzani Fadilah, 16 tahun, siswa kelas 3 SMK menjadi relawan petugas pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, nilai-nilai semangat dan komitmen yang tercermin dalam tindakan seorang pemuda masa kini tersebut ialah titik-titik. A, keberanian menghadapi segala tantangan. B, keikhlasan dalam memberikan pertolongan. Yang C, kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat. Yang D, gotong royong dalam menghadapi COVID-19. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, gotong royong dalam menghadapi COVID-19. Kita lanjutkan pada soal uraian. Nomor 1, sebutkan nilai-nilai semangat yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dan relevansinya dengan pembinaan karakter di masa sekarang. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda antara lain jawabannya adalah nilai nasionalisme, nilai patriotisme, cinta tanah air, gotong royong, kerelaan berkorban, musyawarah mufakat, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, serta tanggung jawab. Soal nomor 2, mengapa Sugondo Joyo Puspito, Ketua Kongres, merasa ragu-ragu sebelum mengizinkan W.R. Supratman mendengarkan lagu ciptaannya dalam Kongres Pemuda kedua? Jawabannya, Sugondo merasa ragu karena lirik lagu yang akan diperdengarkan penuh dengan semangat nasionalisme, padahal polisi rahasia Belanda masih berkeliaran mengawasi jalannya Kongres. Sugondo khawatir Kongres akan diberhentikan seketika jika W.R. Supratman diberikan kesempatan. Nah, pertanyaan nomor 3, kita bacakan dulu pernyataannya. Lantunan merdu lagu yang diperkenalkan W.R. Supratman membuat para peserta Kongres terpukau, terkagum-kagum dengan melodi yang dimainkan. Setelah selesai, W.R. Supratman menunduk-nunduk. Sebagian peserta Kongres berusaha merangkul W.R. Supratman dengan mata berkaca-kaca. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang bersorak meminta lagu dimainkan ulang. Nah, pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas, nilai-nilai semangat apa saja yang tercermin dalam fakta sejarah dalam Kongres Pemuda II tersebut? Dan relevansinya dengan pembangunan karakter sekarang apa saja ya? Nah, untuk jawabannya, nilai-nilai semangat yang tercermin di dalamnya adalah kebersamaan, kekeluargaan, cinta tanah air dan bangsa Indonesia, keberaniannya mengambil risiko, dan sebagainya. Soal nomor 4, berikanlah 3 contoh perwujudan nilai-nilai komitmen Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Jawabannya yang pertama adalah mempertahankan keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah menjaga kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah belajar dengan giat untuk meningkatkan kualitas diri demi kemajuan bangsa. Soal terakhir, apa yang dimaksud dengan kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda? Jawabannya, kebangkitan nasional adalah masa perintisan tumbuhnya kesadaran nasional, sedangkan Sumpah Pemuda merupakan masa penegasan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.